dari tahun-tahun sebelumnya maupun dari tahun yang sudah ada, sehingga kami melihat guru-guru yang sudah mengabdi sebanyak kurang lebih ada yang sudah 9 tahun ini, kita memberikan insentif terhadap mereka ini tidak sebanding dengan pengabdian mereka. Kami mohon perhatian dari pemerintah agar ini bisa diperhatikan. Dan sementara itu, seorang guru honorer Hafiz Nuren yang berprofesi sebagai guru olahraga di SMK 3 Mataram mengaku selama 9 tahun masa mengabdinya, pihak sekolah hanya bisa memberikan uang pengganti transport untuk setiap jam mengajarnya yang jika dijumlahkan mencapai sekitar Rp700.000 per bulannya yang ia terima. Nominal ini tentunya juga masih jauh dari UMR Kota Mataram yang berada di level Rp1.400.000. Dan berikut wawancara kami dengan guru honorer tersebut. Harapan untuk kedepannya pemerintah daerah lebih memperhatikan kami, ya minimal untuk memasukkan database kami dalam kategori 2 agar kedepannya kami lebih mudah bisa diangkat untuk menjadi pegawai. Kondisi yang lebih buruk bisa terjadi di sekolah negeri lainnya, di mana di SMKN 9 Mataram misalnya, guru honorer di tempat ini hanya menerima uang transport sebesar Rp23.000 setiap bulan untuk 1 jam mata pelajarannya. Berdasarkan data PGRI Nusa Tenggara Barat, terdapat 13.221 guru honorer, sedangkan guru PNS-nya hanya 7.441 orang. Dan juga Jamila, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dominasi jumlah guru honorer di daerah yang lebih tinggi dibanding guru PNS tentunya harus mendapat perhatian serius dari pemerintah. Para guru honorer ini ternyata memiliki semangat juang yang tinggi meskipun mereka memiliki keterbatasan atau apresiasi yang sangat minim dari pemerintah. Pihak pemerintah seharusnya memberikan perhatian serius, setidaknya berupa pengakuan atau pengangkatan agar nasib mereka lebih baik lagi. Demikian dari Nusa Tenggara Barat, selamat pagi. Ya, Iksan, terima kasih reportasenya dari Mataram. Ini cukup menyedihkan, Nurjam, tadi reportase dari Mataram sendiri bahwa 63 tenaga guru honorer ini direkrut agar proses belajar mengajar di sana ini terus berjalan dengan lancar. Tapi statusnya mereka, kesetaraan mereka ini masih dipertanyakan. Bagaimana bahwa sempat juga beberapa waktu yang lalu ada demonstrasi yang dilakukan oleh para guru honorer ini untuk menuntut bagaimana status mereka, kelayakan hidup mereka juga ini seperti apa, baik itu dari gajinya sendiri ya. Yang memang selama ini kalau di Mataram sendiri hanya diambil dari dana komunitas sekolah yang saya yakin jumlahnya ini jauh dari kata cukup. Iya. Nah, nanti kita akan tentunya mengetahui ini bagaimana sepertinya solusinya, atau sebenarnya kira-kira adakah hal yang perlu dilakukan oleh guru-guru honorer ataupun pemerintah sendiri. Nanti kita akan berbincang dengan narasumber kita pagi hari ini. Jadi pemirsa, tetap bersama kami dalam Semangat Pagi Solusi berikut ini. Pendidikan merupakan poros dari kemajuan bangsa. Maju atau tidaknya suatu bangsa akan ditopang salah satunya oleh faktor pendidikan. Pendidikan yang berkualitas sangat ditentukan oleh sistemnya sesuai dan pendidik yang profesional. Profesionalitas seorang pendidik dibangun atas kebijakan pemerintah akan pemenuhan hak seorang pendidik dan juga dibangun dari dalam diri pendidik itu sendiri. Demikian pentingnya kedudukan tugas dan tanggung jawab guru. Selayaknya semua guru, apapun statusnya, kesejahteraan haruslah diberikan dengan wajar sesuai dengan kedudukan, tugas, dan tanggung jawabnya. Namun masih banyak guru-guru honorer yang seolah bernasib sangat memprihatinkan. Terlebih nasib para guru di kawasan pelosok negeri yang kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah. Barangkali itu merupakan salah satu potret dunia pendidikan kita yang masih buram. Pengabdian seorang guru honorer masih banyak yang dihargai jauh di bawah UMR. Tidak kita pungkiri bahwa sampai sekarang masih ada gaji guru, khususnya guru honorer, yang sangat rendah. Jauh dari UMR atau UMK buruh pabrik.
Guru honorer hanya diberi alokasi 15% dari dana BOS sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan oleh pemerintah. Guru merupakan salah seorang yang berperan dalam masa depan bangsa. Dengan adanya pendidik yang berkualitas, bangsa ini tentu akan maju di tangan generasi-generasi terbaiknya. Cara sebuah bangsa memperlakukan guru tentunya merupakan cermin bangsa memperlakukan masa depannya. Baik, terkait dengan potret guru honorer, kita akan membahasnya pagi hari ini dengan narasumber Ibu Retno Listiarti. Beliau merupakan Sekjen dari Federasi Serikat Guru Indonesia. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Retno. Waalaikumsalam, selamat pagi, apa kabar? Sehat Bu, alhamdulillah. Bu Retno, lihat tadi kita sudah lihat tayangannya sama-sama dari setiap provinsi, 3 provinsi pagi hari melaporkan hal yang sama. Kondisi guru honorer cukup menyedihkan dan miris, Bu. Kalau melihat hal seperti itu, sebenarnya potret dari guru honorer dari kacamata Federasi Serikat Guru Indonesia ini seperti apa, Bu? Ya, FSGI pernah melakukan survei ya di 29 kota kabupaten se-Indonesia, dan hasilnya tentang itu guru honorer. Ya. Berapa sebenarnya guru honorer itu mendapatkan kesejahteraan? Pada tahun 2012 itu kan mendapatkan data yang paling kecil adalah Lebak. Di Lebak masih ditemukan guru honor itu dibayar 60.000 per bulan. Kemudian 60.000 bukan per hari ya, Bu, itu per bulan ya. Bulan. 250 saja kita melihatnya miris ya, apalagi 60.000 itu di Lebak. Kemudian ada juga di Tangerang itu di 125.000. Kemudian di Solo paling kecil itu 350, di Medan paling kecil 300.000. Tapi Jakarta juga ada yang masih memperoleh 300.000, yaitu pada sekolah di bawah Kementerian Agama. Nah, itu juga ada. Nah, tapi yang paling miris sebenarnya di Bima. Di Bima itu bahkan guru honor tuh dibayar 0 rupiah. Karena mereka tuh ini loh, model budayanya adalah bangga menggunakan seragam, uniform tuh bangga. Jadi sekedar bisa ngajar, menyalurkan ilmu pakai seragam, itu sudah makannya dari bertani. Dari ini di luar dari gajinya sendiri ya, Betul, ini adalah masalah yang tidak pernah selesai dari sebelum-sebelumnya ya, selalu terus, walaupun sudah dijanjikan sendiri. Permasalahan kemarin ada dari Mendikbud juga menjanjikan untuk mesejahterakan status dan juga tunjangan untuk guru honorer, tapi ini masih terjadi. Sebenarnya apa sih Bu yang menjadi permasalahannya? Sebenarnya gini, pertama adalah dari sisi jumlah, kan PNS banyak yang pensiun, kemudian jumlah anak juga, jumlah yang sekolah bertambah. Nah, otomatis kan kebutuhan guru juga bertambah. Nah, pada saat jumlah guru itu bertambah, kebutuhannya bertambah, kemudian ini kan tidak mengangkat PNS, tapi terus mengangkat guru honor. Jadi jumlah guru honor tuh justru sangat bertambah banyak gitu saat ini, dan sebenarnya mereka juga tulang punggung dalam membantu sekolah-sekolah, terutama di sekolah-sekolah negeri. Nah, kalau Pak Menteri waktu itu mengatakan bahwa ada perbandingan guru di Indonesia itu sudah cukup, yaitu 1:18. Kalau guru nggak bisa begitu. Jadi nyatanya toh kekurangan guru banyak. DKI Jakarta juga kekurangan guru. Pusat jadi kota aja, pusat pemerintahannya masih kurang. Betul. Jadi Pak Menteri ngitung jumlah. Jadi 1:15 adalah bahwa ada orang berprofesi guru sebanyak ini, kemudian dibagi dengan jumlah murid. Tetapi itu tidak dilihat dari per mata pelajaran. Kalau guru kan beda dengan pegawai lain, dia harus pakai mata pelajaran. Jadi misalnya kemarin pengangkatan K2 dan K1 ya. Nah, honorer itu juga dibagi-bagi, Mbak. Jadi ada honorer. Jadi banyak, misalnya gini, honorer sekolah negeri dengan honorer sekolah swasta aja udah beda. Kemudian honorer di sekolah negeri dibagi lagi, ada honorer biasa, ada honorer yang K1, K2 gitu. Itu mereka dulu diciptakan begitu oleh negara sendiri gitu ya. Jadi pemerintah, mereka kategori 1 dianggap. Nah, waktu itu kategori 1 honorer ini diangkat tanpa tes. Kategori 2 pakai tes. Nah, kemudian ini tersisa kategori 2 karena jumlahnya menurut Menteri tambah banyak. Nah, sebenarnya mau mengangkat tidak sebanyak itu dan harus pakai tes. Nah, kemudian honorernya pengennya tidak pakai tes. Nah, problemnya di sini, dan itu usianya sudah ada yang 50 tahun ya. Jadi mereka karena sudah jadi honorer belasan tahun. Ada kesenjangan itu ya, Bu ya. Betul. Jadi semua orang memang pengen jadi honorer, tapi sebenarnya nggak harus semua orang jadi honorer ya. Nggak semuanya jadi PNS gitu. Pengennya jadi PNS, tapi sebenarnya nggak harus begitu. Jadi pemerintah sebenarnya memberikan jalan. Jadi ada satu namanya lewat peraturan
peraturan presiden, yaitu ada pertama adalah diangkat jadi PNS, yang kedua ketika moratorium PNS dihentikan maka guru ini akan menjadi P3K. P3K itu adalah semacam pekerja tetap dia itu mendapatkan seluruh fasilitas sebagai PNS, jadi gaji, tunjangan dan lainnya sebesar PNS, yang dia nggak dapat hanya pensiun. Nah, Bu, kalau bicara tentang tadi ada K1, ada K2, sebenarnya Bu pengaturannya kalau boleh dijabarkan, berapa Bu sebenarnya anggaran yang yang didapatkan oleh seorang guru honorer untuk layak gitu ya. Sebenarnya sih logikanya pakai UMR aja ya. DKI Jakarta sebenarnya menggunakan itu. Jadi DKI Jakarta ini membayar gaji honorer sesuai dengan UMR. Nah, tapi UMR yang masuk kategori itu disebut PHL. Jadi pekerja PLH ya, pekerja lepas harian, di mana di situ mereka dibayar 3,1 seperti UMR-nya DKI. Tetapi itu disamakan dengan mereka misalnya yang nyapu, yang pasukan Orange itu juga kan 3,1. Semua yang lulusan SD SMP juga 3,1. Padahal guru adalah internaris ya Bu ya katanya. Dan dia minimal S1 gitu. Tapi dia juga dibayarnya sama seperti yang lain, itu 3,1. Jadi harusnya sih ada poin untuk pendidikan itu berbeda, sehingga 3,1 adalah dasar, kemudian berikutnya adalah dihitung poin pendidikan. Oke, Bu Retno, tadi kita melihat bahwa memang saat ini kan nasib guru honorer kan semakin banyak juga status-status yang dipertanyakan gitu ya saat ini. Apakah memang untuk tidak menambahnya jumlah guru honorer ini, apakah kita memang harus men-stop terlebih dahulu untuk mungkin ya pemilihan guru honorer ini? Gak mungkin, karena sebenarnya dibutuhkan. Contohnya begini, sekolah saya SMA 13 itu di DKI Jakarta ya, sekolah unggul. Kami kekurangan guru itu beberapa mata pelajaran, sehingga satu guru itu bisa mengajar sampai 37 jam per minggu loh. Dan satu guru 37 jam itu berarti dalam satu hari dia minimal mengajar tuh sekitar 9 jam ya. Dan itu sebenarnya kelelahan, dan kita bicara apa soal kualitas gitu ya. Itu terpaksa karena kami kekurangan guru. Andaikan menambah satu guru honorer maka itu bisa dibagi, tapi ternyata honorer itu pakai kuota. Jadi jumlah siswa, kemudian rombel namanya rombongan belajar, itu nanti dibagi baru bisa berapa ngangkat honorer, padahal kebutuhannya banyak. Misalnya karena kurikulum 2013 matematika 78 jam per minggu, maka dibutuhkan banyak guru matematik. Tapi ternyata yang pensiun guru matematik tapi tidak ada honorer matematik misalnya. Itu yang kedua, misalnya pelajaran agama dengan pelajaran olahraga itu ditambah jamnya, semula 2 menjadi 3 jam. Akhirnya kekurangan guru agama maupun kekurangan guru olahraga hampir seluruh DKI loh. Kemudian juga ada yang satu lagi yang kekurangannya cukup banyak sebenarnya selain matematika, olahraga dengan agama adalah juga pelajaran bahasa Indonesia. Karena ternyata tingkat pensiunnya sangat tinggi. Nah, ini yang kemudian tidak terpikirkan juga ya, bagaimana cara mengisi kekosongan tadi kan misalnya contoh tidak sinkron antara guru dan juga data untuk tingkat pembelajaran sendiri ya Bu ya. Jadi gini, Dinas Pendidikan maupun Pak Menteri Pendidikan tidak menghitung berdasarkan mata pelajaran. Mestinya gini, yang pensiun mata pelajaran apa yang diangkat harus mata pelajaran yang sama. Meningkatkan kurikulumnya, tapi betul kayak SMA saya itu ya, kita malah dapat 2 kiriman guru TIK komputer, satu lagi guru bahasa Inggris. Yang notabene artinya kelebihan guru ini ya? TIK mata pelajarannya hilang. Kok kita malah dapat di kurikulum 2013 hilang. Tidak ada TIK. Kemudian bahasa Inggris kita kelebihan guru, malah datang guru bahasa Inggris karena hari dia nggak dapat jam. Nah, makanya itu dia. Jadi ini memang harus disinkronkan sebenarnya antara dari sekolah yang bersangkutan, ini perlu didata ulang gitu ya Bu. Betul, pemetaan yang pemetaannya tidak ada. Baik, Bu, bicara lagi tentang guru honorer sendiri. Ini kita kemarin dengar banyak sekali kasus yang sedikit menyudutkan guru, tidak hanya guru honorer tapi juga guru secara umum ya, bahwa banyak sekali kasus-kasus masyarakat yang mengangkat terkait dengan kekerasan ya Bu ya. Ini sebenarnya dari kacamata Ibu dan juga Federasi Serikat Guru Indonesia ini, sebenarnya bagaimana sih Bu potret keadaan dari muridnya sendiri Bu saat ini? Kalau kondisi murid sebenarnya gini ya, dalam undang-undang guru maupun undang perlindungan anak itu sangat jelas gitu ya pengaturan gitu ya. Nah, ketika ini memang sekarang ini kurikulum itu berubah, pendidikan itu paradigmanya berubah. Salah satunya adalah orang itu bisa dinyatakan naik kelas atau lulus karena sikap, perilaku
budi pekertinya gitu. Jadi ada penilaian itu di mana seseorang walaupun nilainya tinggi tapi anak ini bandel misalnya, itu boleh tidak naik kelas. Dalam kurikulum yang terbaru tuh begitu gitu. Jadi syarat kenaikan kelas maupun kelulusan, perilaku itu menentukan. Nah, oleh karena itu sebenarnya ini mencoba untuk, nampaknya gitu, kementerian kita yang sekarang mencoba untuk menetapkan bahwa pendidikan itu tidak cuma sekedar mentransfer ilmu, tetapi bahwa ada sikap karakter yang dibangun, betul. Nah, berkaitan dengan ini maka dibikinlah tadi poin seperti itu, sehingga anak mau pintar kayak apa tapi kalau bandelnya luar biasa maka dia bisa saja tidak naik kelas gitu. Nah, ini yang kemudian era kan sudah berubah juga ya. Nah, di mana kekerasan ini di dalam dunia pendidikan emang sudah lama. Jadi kekerasan tuh ada guru kepada murid, tapi bisa juga murid kepada guru. Tapi paling banyak adalah antara murid dengan murid, terutama senior terhadap junior. Nah, ini gitu. juga masih terjadi ya, senioritas. Betul. Dan ketika guru tuh banyak gagap dan kebingungan ketika mengatasi kekerasan di sekolahnya. Nah, karena waktu kuliah kan gak ada pembelajaran soal ini. Eranya dulu tidak seperti itu, dan dulu kan misalnya murid itu dipukul, ditabok, tidak ada yang melaporkan dan tidak ada yang yang memprotes gitu. Bahkan kalau dia ngadu ke orang tuanya nyalahin dia lagi kan, begitu dulu katanya. Tapi begitu. Tapi saat ini justru sekarang berbeda kan gitu. Sekarang sudah tidak boleh lagi mendisiplinkan anak dengan kekerasan. Pokoknya fisik sekarang nggak bisa menyentuh fisik. Verbal saja nggak boleh. Misalnya mengatakan maaf ya bodoh gitu, nggak boleh gitu kepada anak. Dan itu bisa juga dilakukan gugatan kalau berdasarkan itu kan ya, berdasarkan peraturan perundangan. Itu merugikan sosok seorang guru sendiri tidak, Bu? Karena kita lihat potret guru sekarang banyak juga yang dikaitkan dengan kriminalkan seperti itu. Ini kan juga memberikan sosok yang tidak baik gitu untuk gambaran seorang guru sendiri. Betul. Ini jadi membuat guru serba salah dan ketakutan ya, dan itu memang sebenarnya berbahaya gitu. Ya, kalau mau diinikan memang sebaiknya ini ada komunikasi dan sinergi bagaimana orang tua dengan sekolah. Jadi kan selama ini menunjukkan ya, misalnya berbagai kasus kriminal itu menunjukkan orang tua itu tidak dekat dengan sekolah. Jadi akhirnya dia itu sekedar gurunya dipandang sebagai pekerja anaknya gitu ya. Dia sudah merasa membayar gitu ya. Saat ini lebih memanjakan anaknya kah? Seperti itu karena bisa jadi kan membela seperti itu seharusnya. Betul. Jadi berbicara. Iya, sementara kan sebenarnya kalau kita seperti itu kan, pertama gini ya, sekolah itu rumah kedua dan sekolah itu bukan tempat menitipkan anak gitu. Jadi kalau anak seperti itu sebenarnya tanggung jawab bersama antara orang tua dengan guru. Nah, problemnya tadi ada jarak yang cukup jauh antara orang tua sama guru. Jadi bagaimana sekolah tidak mendekatkan itu sehingga kita bisa bilang hubungannya nggak harmonis. Nah, ketika hubungan tidak harmonis, ada gesekan sedikit maka terjadilah tadi gitu ya. Oke, seperti itu yang menjadi permasalahan juga sampai saat ini, bukan hanya status misalnya guru honorer juga seperti itu ya, tapi juga keakraban ini juga yang kita lihat sangat berkurang saat ini ya. Hubungan baik ini ya, hubungan baik harmonis. Itu orang tua dan guru, baik itu guru dan muridnya juga ya saat ini. Ya. Betul. Dan kalau balik lagi nih Bu, terkait dengan potret guru honorer sendiri, sejauh ini apa langkah-langkah yang sudah ditempuh sih Bu dari Federasi Serikat Guru sendiri? Sebenarnya gini ya, sekarang rupanya di di Kementerian Sosial itu ada satu anggaran untuk menambah penghasilan guru honorer ini. Tapi itu 1 juta per bulan, tapi kita harus memasukkan si guru ini dalam kategori kelompok miskin. Jadi mereka yang masuk kategori miskin akan memperoleh ini gitu. Nah, sayangnya guru-guru ini kebanyakan tanda petik secara prestis enggak disebut sebagai kelompok miskin. Sehingga kemudian dia nggak bisa nerima ini dong kalau kita tidak mau dikategorikan, karena itu akan ada surat-surat pembuktian kan. Nah, yang menyatakan memenuhi kategori tadi miskin. Kemudian sudah ada upaya dari pihak pemerintah untuk menambah ya 1 juta per bulan, ya lumayan lah dibanding tadi 360 ya. Dibayarnya 3 bulan sekali. Ya betul, karena menunggu namanya dana BOS dana BOS atau mungkin dana daerah ya, namanya macam-macam itu, ada BOP, ada dana bantuan yang lain gitu. Nah, itu biasanya datangnya tuh diicrit per 3 bulan tadi.
Yang kedua, pada Januari, Februari, Maret tuh nggak ada tuh biasanya. Kosong, betul. Karena kan baru tahun anggaran baru, dia keluarnya kan biasanya mundur. Nah, itu dihutang dulu gitu. Dan itu banyak kepala sekolah di daerah itu sampai harus nggadein sesuatu untuk biaya operasional sekolah gitu, karena saking nggak ada uangnya kan. Kayak DKI tidak boleh mungut apapun, semuanya tergantung daerah. Tapi daerah ngasihnya, yaitu tadi turunnya di April. Nah, Januari sampai Maret kan sekolah berjalan. Nah, itu uangnya dari mana? Honorernya mau dibayar pakai apa kan gitu? Ya, Bu Reno, terakhir ini bagaimana harapan seperti itu untuk mungkin sosok semua gurunya ya? Ya, yang pertama sebenarnya K2 yang tidak selesai ini ya, ini juga menjadi PR dan karena dianggap sebagai janji Pak Jokowi terhadap para honorer. Menurut saya ya, honorer ini jangan PNS tuh harga mati, tapi bagaimana tawaran pemerintah untuk P3K mungkin menjadi solusi sambil menunggu kalau nanti ada guru honorer yang pensiun sesuai mata pelajaran, maka P3K ini akan diangkat menjadi guru PNS. Nah, dengan demikian kan tidak terus-menerus berkonfrontasi gitu ya antara honorer, biarlah honorer-honorer ini menjadi berkonsentrasi gitu ya, konsentrasi bekerja, betul, mendidik anak bangsa gitu. Dan yang kedua, menurut saya bagaimana dengan honorer lain? Nah, yang tidak terdeteksi adalah honorer pada yayasan-yayasan. Itu juga banyak yang kecil-kecil itu dibayarnya. Nah, ini juga harusnya bagaimana pemerintah memberikan minimum. Jadi ada minimum gaji yang diterima, karena guru itu kalah sama buruh ya. Nah, kemudian itu nanti kalau yayasan itu miskin, kalau yayasan itu kaya, nggak ada masalah mencapai minimal bahkan mungkin lebih. Tapi bagi yang miskin bagaimana, yayasan miskin ini? Nah, disitulah subsidi pemerintah harus turun gitu. Atau misalnya sekarang ini kan sebenarnya bagaimana guru honor di sekolah negeri itu tidak boleh mengikuti sertifikasi, sehingga mereka tidak bisa mendapat tunjangan sertifikasi. Nah, kalau begitu permudah regulasi diubah agar mereka bisa ikut sertifikasi, sehingga tidak ada mereka bisa dapat tambahan dari uang sertifikasi dan tadi. Semuanya merasakan kesejahteraan yang sama ya, karena mustahil kita bicara kualitas kalau gurunya nggak sejahtera. Jadi intinya bahwa sekali lagi Bu Retno, kita berdoa sama-sama dengan hadirnya janjinya Bapak Presiden kita supaya masalah guru honorer ini tidak lagi menjadi momok yang begitu berkepanjangan ya Bu ya. Dan saya yakin bahwa guru dari dulu sampai sekarang intinya cuma satu Bu, ingin menciptakan anak bangsa yang mempunyai intelijensia yang tinggi. Iya, betul. Nah, tentunya bagaimana untuk menumbuhkan rasa intelijensia itu kita juga punya tips kepada pemirsa ini untuk menimbulkan gitu semangat belajar bagi para murid dalam segmen tips berikut ini. Itu dia tips untuk pemirsa Smart Pagi Indonesia, bagaimana kita juga harus memberikan apresiasi yang baik kepada anak-anak yang juga memiliki prestasi yang baik juga. Jadi mereka terus bisa berkembang. Sama halnya ini yang ada teman-teman kita di Nusa Tenggara Barat, ada sosok anak nelayan tapi dia bisa membuat pesawat. Betul, berprestasi juga nih ya. Seperti apa sosoknya, kita akan bergabung kembali dengan Farul Rozi langsung dari Mataram. Rozi. Ya, Rozi, silakan. Dan Nurul Jamila tentunya di tengah hiruk pikuk pendidikan yang ada di Indonesia tentunya, seorang pria bernama Suhaidi yang tinggal di pesisir barat Pulau Lombok, tepatnya di Desa Motong Bubuh, Desa Meninting, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, memperlihatkan semangatnya dalam belajar. Ia berhasil menjadi sorotan masyarakat setelah berhasil membuat sebuah pesawat tanpa awak. Melihat pesawat tentunya adalah satu hal yang biasa. Di tengah sebagian besar masyarakat yang merupakan atau yang menggantungkan hidupnya dari bertani dan
menjadi seorang nelayan, Suhaidi memperlihatkan sesuatu semangat belajar yang sangat besar ketika dia berhasil membuat sebuah pesawat mini tanpa awak. Awalnya Suhaidi hanyalah seorang pekerja lepas di beberapa hotel dan perusahaan jasa di daerah Senggigi, Lombok Barat. Sebelumnya Suhaidi tidak pernah berpikir untuk membuat sebuah pesawat mini tanpa awak. Hingga pada suatu hari seorang kawan lamanya datang dan meminta tolong kepada Suhaidi untuk merakit sebuah dinamo motor menjadi sebuah mainan sederhana yang dapat dioperasikan menggunakan remote control. Suhaidi memang dikenal sebagai sosok yang senang mempelajari hal-hal baru. Ketika melihat dinamo motor tersebut mempunyai kecepatan putaran yang cukup tinggi, dari sinilah cerita Suhaidi membuat miniatur pesawat tanpa awak dimulai. Suhaidi menyadari apa yang dia pikirkan bukanlah sesuatu yang sederhana. Meski hanya sebuah miniatur pesawat tanpa awak, namun pembuatannya membutuhkan waktu yang lama dengan perhitungan rumus-rumus yang tidak sederhana. Suhaidi kembali membaca berbagai macam referensi keilmuan tentang dunia aeronautika. Suhaidi belajar bagaimana agar udara mengalir dan membuat pesawat dapat terbang, memahami jenis mesin yang digunakan dan tenaga yang dibutuhkan, serta struktur dan material yang dibutuhkan oleh sebuah pesawat. Kalau pesawat itu menurut saya tantangannya itu lebih banyak. Contohnya dari rumus-rumus itu banyak yang kita pakai, rumus-rumus dasar, misalkan seperti pelajaran-pelajaran yang sudah kita dapat mulai dari SMP sampai seterusnya kan banyak. Misalkan contohnya kita mau buat sayap pesawat itu kita harus ngerti dengan rumusnya bagaimana aerodinamisnya sayap, tekanan udara itu kita harus tahu supaya pesawat ini bisa terbang atau bisa ngangkat gitu. Untuk membuat miniatur pesawat pertamanya, Suhaidi membutuhkan waktu selama 5 bulan dengan bermodalkan barang bekas seperti kardus dan mika. Berulang kali Suhaidi merakit dan membongkar kembali struktur pesawat tersebut, sampai pada akhirnya ia berhasil membuat dan menerbangkan pesawat latih jenis Cessna sebagai pesawat pertamanya. Selain pesawat latih jenis Cessna, saat ini Suhaidi sudah berhasil membuat berbagai jenis miniatur pesawat lainnya, seperti miniatur pesawat Mustang yang mampu bermanuver di udara, pesawat jet berkecepatan tinggi, hingga pesawat yang mampu dioperasikan di atas air. Membuat pesawat mainan memiliki arti tersendiri bagi Suhaidi. Bukan hanya dapat menjadi sarana hiburan bagi anak-anak, mainan ini dapat menjadi sumber belajar bagi generasi muda. Pesawat yang ia buat hampir sama dengan pesawat mainan yang sering dimainkan para penggemar dunia aeromodeling. Perbedaannya, pesawat mainan yang beredar selama ini merupakan pesawat buatan pabrikan besar yang didukung oleh material-material canggih dan dirancang oleh para profesional. Harganya pun cukup mahal, sehingga hanya dapat dinikmati oleh kalangan tertentu saja. Berbeda dengan pesawat buatan Suhaidi yang hanya dibuat dengan material sederhana di dalam bangunan sempit dengan peralatan seadanya. Secara struktur dan material pembuatan, pesawat buatan Suhaidi memang tampak tidak secanggih pesawat yang sering dimainkan para penggemar dunia aeromodeling. Namun sistem pengoperasiannya dibuat Suhaidi begitu mirip dengan pesawat aslinya. Kalau mimpi saya untuk di dunia mainan ini mungkin suatu saat seperti tadi bisa punya sekolah untuk pembelajaran untuk pembuatan pesawat ya, khususnya pesawat mainan. Mungkin kalau dibandingkan dengan Pak Habibie sangat jauh sekali kita nggak bisa dibandingkan dengan dia. Untuk para adik-adik yang sekarang ini, itu pelajaran yang kita pelajari di sekolah itu sangat bermanfaat sekali untuk setelah kita keluar dari dunia pendidikan itu. Untuk aplikasinya itu banyak sekali yang kita dapatkan. Jadi terus belajar dan berkreasi. Keinginannya sederhana,
mempermudah anak-anak di Nusa Tenggara Barat agar dapat memainkan permainan seperti anak-anak lainnya. Ia berharap suatu saat dapat memiliki sebuah tempat produksi yang memadai agar dapat memproduksi pesawat mainan dengan jumlah yang lebih besar, sehingga anak-anak di Nusa Tenggara Barat dapat belajar dan memainkan permainan ini. Baik, Ciadani dan Nur Jamila, tentunya kisah inspiratif dari Nusa Tenggara Barat kita harapkan bisa menjadi semangat bagi pendidikan yang ada di Nusa Tenggara Barat atau bahkan di Indonesia secara umumnya di tengah berbagai permasalahan tentunya yang mendera pendidikan. Kita berharap apa yang dilakukan oleh semua pihak saat ini tentunya bisa menciptakan generasi emas di tahun 2045 mendatang. Theo dan Nurjam. Baik, terima kasih Pak Rusli untuk informasinya dari Mataram, Nusa Tenggara Barat. Dan inilah akhir dari Semangat Pagi Indonesia hari ini. Jangan lupa untuk follow Instagram kami ya, di @semangatpagiindonesia. Boleh kasih komen ataupun juga kasih saran, tips segala macam boleh ya, nanti kita tampung ya pemirsa. Besok kita akan hadir dengan informasi yang juga pasti menarik. Ya, akhirnya saya Nur Jamila. Saya Theo Daniel, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap saksikan TVRI, saluran pemersatu bangsa. Ini dia penampilan terakhir dari Starway. Sampai jumpa. Jalin lagu mungkin sekabuku bagi insan dunia yang mengagumkan cinta. Betapa nikmatnya dicumbu asmara bagai embun pagi yang menyentuh relung tuntas. Bagi insan dunia yang melakukan cinta, betapa nikmat